Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li karamati Syekh Abdul Qadir waliyillah wa li ijabatil mas'ul ala hadiniyatis salihah. Salam al-mahmud akhirid dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa qdi hajatina wa ila hadratina bil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa li baitil kiram wa khususan ilaina wa li walidina wa li masyayikhina wa liman ajaza ilaina wa liman hadharu fi hadzal majlis wa kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhussu khususan al-muallif hadzal kitab taghammadana Allah wa iyyakum bi rahmatihi wa maghfiratihi wa ridwanihi. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin demi ya dan sin, wal Qur'ani lan demi Al-Qur'an, al Hakimi kang akeh hikmah. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'ani itu dibaca kasroh, wal Qur'ani hukumnya wajib dibaca kasroh. Kenapa? Karena ada wawu qasam, yaitu huruf qasam atau wawu qasam, maka wajib dibaca kasroh atau dibaca jer. Maka wal Qur'ani demi Al-Qur'an. Jadi tidak boleh dibaca fathah atau dhammah. Maka kalau di situ qasam, ada wawu qasam, wajib dibaca kasroh. Wal Qur'ani lan demi Al-Qur'an al Hakimi kang akeh hikmah. Artinya Al-Qur'an itu dipakai sumpah. Siapa yang sumpah? Yang sumpah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah memakai Al-Qur'an. Artinya bahwa Al-Qur'an yang dipakai sumpah berarti sesuatu yang dipakai sumpah pasti agung, pasti mulia. Maka Al-Qur'an pasti mulia. Maka disifati di sini Al-Hakimi. Al-Qur'an itu banyak hikmahnya atau penuh dengan hikmah. Maka siapapun yang megang Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an, tidak akan pernah tersesat selamanya. Maka kata Kanjeng Nabi dalam hadis, aku tinggalkan dua perkara. Yang dua perkara ini apabila kalian pegang tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah As-Sunnah. Allah bersumpah untuk siapa? Innaka laminal mursalina. Kita lanjutkan, innaka teman setuhune sira Muhammad iku laminal mursalina, yakti saking golongane pira-pira wong kang den utus kabeh. Allah bersumpah untuk menyaksikan atau sebagai saksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad adalah golongan orang yang diutus atau golongan mursalin atau rasul.
Jadi Nabi Muhammad ya Rasul ya Nabi. Ini sumpah Allah yang menyaksikan langsung atau sebagai saksi bahwa Kanjeng Nabi adalah dari golongan orang-orang yang diutus atau dari kalangan Rasul. Kenapa Allah sampai sumpah seperti itu? Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi suratu utawi ikilah surat utawa surat Yasin iku makiyatun bangsa Mekah. Iku makiyatun bangsa Mekah. Lah surat Yasin ini termasuk Makkiyah, artinya pada saat diturunkan surat Yasin itu Kanjeng Nabi berada di kota Makkah, maka disebut Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababun nuzuliya utawi sebab-sebab tumurune hadhihi surah atau surat Yasin iku annal kuffara temen sedune pira-pira wong kafir iku qalu padha ngomong sapa kuffar ngomonge ngene, inna Muhammadan temen sedune Muhammad iku laisa ora ana sapa Muhammad ora ana iku binabiyin kelawan nabi wala mursalin lan ora utusan bal huwa bali utawi Muhammad iku yatimu Abi Thalibin anak yatim Abi Thalib. Sebab-sebab turunnya surah Yasin, jadi asbabun nuzulnya. Kalau hadis itu asbabul wurud, jadi kalau Al-Quran asbabun nuzul. Lah sebab-sebab turunnya surah Yasin iku orang-orang kafir itu ngomong, atau bahasa kasarnya itu ngajeplak. Jadi ngomong orang-orang kafir itu. Ngomongnya gimana orang kafir? Inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Orang kafir ngomong bahwa Muhammad itu bukan nabi dan juga bukan rasul. Jadi orang-orang kafir tidak mau mengakui kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi atau rasul. Jadi orang kafir tidak percaya. Maka kata orang kafir, inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Muhammad itu bukan nabi dan juga bukan rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalibin. Balik Muhammad itu adalah anak yatimnya Abu Thalib. Jadi bukan nabi, bukan rasul, dia hanya anak yatim, anak yatimnya Abu Thalib. Karena memang Kanjeng Nabi ini sejak umur 2 bulan di dalam perut kandungan ibundanya, Nabi sudah menjadi yatim, ditinggal wafat oleh ayahanda beliau yaitu Sayyid Abdullah, diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Makanya kemana-mana dibawa oleh Sayyid Abu Thalib. Maka kata orang kafir, Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul, akan tetapi dia hanya anak yatimnya Abu Thalib. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madhhabah lan ora tau lunga utawa budal sapa Muhammad ilal maktabi maring kon belajar. Wa mata'allama lan ora tau belajar sapa Muhammad al ilma ing ilmu minal muallimi saking wong kang mulang. Fa kaifa yasiru mongko khali kaya apa, fa kaifa mongko khali kaya apa yasiru dadi sapa Muhammad dadi iku nabiyan nabi. Nah, kata orang kafir, Muhammad itu nggak pernah yang namanya berangkat ke tempat pembelajaran atau ke sekolah, nggak pernah Muhammad, kata orang kafir. Wa ma ta'allamal ilma minal muallim, dan Muhammad juga nggak pernah atau tidak pernah yang namanya belajar ilmu dari seorang guru, nggak pernah ke majelis ilmu, nggak pernah belajar kepada seorang guru. Fa kaifa yasiru nabiyan,
Maka kata orang kafir, bagaimana Muhammad itu ujuk-ujuk jadi nabi? Bagaimana Muhammad jadi nabi? Bagaimana Muhammad jadi rasul? Belajar aja gak pernah, punya guru juga gak pernah. Nah, ini suatu keunikan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu disifati ummi. Ya memang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu keunikan. Kalau Kanjeng Nabi misalkan pernah belajar, tidak disifati ummi, nanti Al-Quran begitu muncul dikira karangan Nabi Muhammad. Maka dengan disifati ummi, Al-Quran tidak bisa dikatakan sebagai karangan Nabi Muhammad. Nah itu. Jadi maka kata orang kafir, bagaimana Muhammad itu menjadi nabi, menjadi rasul? Barang belajar aja nggak pernah. Maka orang-orang kafir ini mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Nah itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana mongko nuli ono sopo al kufaru piro-piro wong kafir, ono iku musyrina, ono iku musyrina piro-piro kang netepi kabeh fi ingkarihim ing dalam ingkari kufar. Faradda mongko nolak utawa jawab sopo Allah Ta'ala kaulal kufari ing ucapane piro-piro wong kafir. Wa anzala lan nurunake sapa Allah hadhihi suratah ing ikilah surat. Wa syahida lan naksani sapa Allah bi dzatihi kelawan dzati Allah al jalili kang agung ala risalatihi ing atase kautusi Nabi Muhammad wa nubuwatihi lan dadi nabine Kanjeng Nabi Muhammad. Lah orang-orang kafir bukan sekedar ingkar tapi menolak bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang rasul. Mereka tetap menolak, ingkar, jadi tidak mau. Maka Allah menjawab kaulnya orang kafir, omongannya orang kafir dengan menurunkan surat Yasin. Wa syahida bidzatihi al-jalili ala risalatihi wa nubuwatihi. Dan Allah menjadi saksi dengan zat Allah bahwa Nabi adalah seorang Rasul dan juga seorang Nabi. Maka Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah, kata Allah. Allah bersumpah, innaka laminal mursalina, bahwa sesungguhnya engkau Muhammad adalah dari golongan orang-orang yang kami utus, kata Allah. Nah, ini sumpah Allah menjawab ingkarnya orang-orang kafir Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala tumuli ngendika sapa Allah, ya Muhammad, he Muhammad, in angkara lamun ngingkari, in angkara lamun ngingkari sapa al kufaru pira-pira wong kafir risalataka ing kautuse sira, fala taltam mongko aja prihatin sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono ingkari wong kafir. Ana utawi ingsun, jari Allah iku asyhadu naksani sapa ingsun, naksani annaka ing temen setune sira iku laminal mursalina, yakti saking golongane pira-pira wong kang den utus kabeh. Maka tadi sudah dijawab oleh Allah, dan Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ingkarnya orang kafir terhadap kenabian, terhadap kerasulanmu, fala tatamma bidzalika, jangan sampai membuat engkau sedih, jangan sampai membuat engkau prihatin. Kenapa? Ana asyhadu innaka laminal mursalin, kata Allah, karena sesungguhnya aku, kata Allah, menjadi saksi, innaka laminal mursalina, bahwa engkau Muhammad adalah betul-betul orang yang saya utus alias Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Falamma kanat mongko ing dalem semangsane tinemu apa hadhihi suratu, diulang. Falamma kanat mongko ing dalem nalikane ana apa hadhihi suratu, ikilah surat,
ana iku dalatan nuduhake wa syahidatan lan nekseni ala risalati ing ngatasi kautusi Kanjeng Nabi fala jaroma mongko mesti opo annaha temen setuhune hadhihi surah ana iku sorot dadi opo hadhihi surah dadi iku qalbal qur'ani dadi atine Al-Qur'an kama qala kaya oleh ngendika utawa dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam alaihi muga tetep iku ing atase Kanjeng Nabi assalamu utawi keselamatan. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul qur'ani yasin. Inna likulli syai'in temen setuhune iku tetep kaduwe saben-saben suwiji-wiji utawa sesuatu qalban duwe ati wa qalbul qur'ani utawi atine Al-Qur'an iku Yasin surah Yasin wa man utawi sing sapane wong iku qara'aha lamun maca sapa man ing Yasin katabah mongko nyatet sapa Allah Gusti Allah lahu kaduwe man qiraatul Qur'ani ing maca Al-Qur'an asyra marratin kelawan 10 ambalan. Lah tadi kata Allah, wahai Muhammad, jangan kau prihatin dengan ingkarnya orang-orang kafir. Jangan membuat engkau sedih dengan ingkarnya orang-orang kafir. Kenapa? Karena Allah bersaksi langsung bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walaupun diingkari orang kafir, tidak ada pengaruh. Jangan bersedih, kata Allah. Makanya falamma kanat hadhihi surah dalatan wa syahidatan ala risalatihi fala jarama annaha surat qalbal Qur'an. Maka surah Yasin ini menjadi satu petunjuk dan juga menjadi satu saksi atas kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad. Maka surah Yasin ini menjadi jantung Al-Quran. Fala jaroma annaha surat qalbal Quran. Karena surat Yasin ini menunjukkan dan juga memberikan kesaksian terhadap kerasulan Nabi Muhammad, maka sudah bisa dipastikan bahwa surat Yasin adalah hati atau jantung Al-Quran. Seperti sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Kanjeng Nabi bersabda, setiap sesuatu pasti memiliki jantung atau hati. Sedangkan jantung Al-Quran adalah surah Yasin. Kata Kanjeng Nabi, wa man qara'aha kataballahu lahu qiraatul Qur'ani asyra marratin. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang membaca surah Yasin, maka Allah mencatat baginya atau menulis baginya sama dengan membaca seluruh Al-Quran atau mengkhatamkan Al-Quran asyra marratin 10 kali. Ya, ini kehebatan surah Yasin. Orang yang membaca surah Yasin 1 kali itu pahalanya sama dengan orang yang menghatamkan Al-Quran 10 kali. Sama pahalanya. Ini luar biasanya surah Yasin. Membaca 1 kali surah Yasin sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran itu 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala lan kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, dawuh innallaha ta'ala qara'a surata Yasin wa Toha. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala teman satuhune Allah ta'ala iku qara'a maos sapa Allah surat Yasin ing surah Yasin wa Toha lan surat Toha qabla ayyakhluqa ing dalam sadurunge yen to ndadosake sapa Allah atau menciptakan sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi bi alfai amin kelawan 2000 tahun bi alfai amin kelawan bismillahirrahmanirrahim 2000 tahun falamma sami'at mongko ing dalem semangsaning krungu sapa al malaikatu para malaikat qalu mongko padha ngucap sapa malaikat tuba utawi bejo temenanan tuba utawi bejo temenanan iku li ummati Muhammadin kadhe ummati Kanjeng Nabi Muhammad nuzila den turunake alaihim ing ngatasi ummati Muhammadin apa hatani suratani iki surah loro watu balan bejo kemayangan liman kadhe wong tahammala kang apal sapa man bihima kelawan hatani suratani watu balan bejo temenanan li alsinatin kadhe pira-pira lisan tatakallamu kang guneman apa alsinah bihima kelawan hatani suratani. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya Allah itu menfirmankan surat Yasin atau bahasanya membaca surat Yasin dan surat Toha sejak 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan menciptakan bumi. Jadi Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, kurang dari 2 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah menfirmankan surah Yasin dan Toha. Maka pada saat malaikat mendengar itu bahwa Allah membaca atau menfirmankan surah Yasin dan surat Toha, begitu mendengar itu malaikat malaikat itu pada ngucap atau pada ngomong tuba li ummati Muhammadin nuzila alaihim hatanis suratani. Sungguh sangat beruntung, kata malaikat, li ummati Muhammadin, umat Nabi Muhammad sangat beruntung, yang dimana 2 surah ini diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi surat Toha, surat Yasin diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad sangat beruntung, kata malaikat. Wa tuba liman tahammala bihima, dan sungguh sangat beruntung bagi orang yang menghafal 2 surat ini, yaitu surat Toha dan surah Yasin. Jadi orang yang hafal 2 surat ini, kata malaikat, sangat beruntung. Maka 2 surah ini minimalnya dihafalkan, yaitu surat Yasin dan surat Toha. Minimalnya dihafalkan 2 surat ini karena begitu agung luar biasa 2 surah ini. Dan juga malaikat berkata wa tuba li alsinatin tatakallama bihima, dan malaikat juga berkata sungguh beruntung bagi lisan-lisan atau mulut tatakallama bihima, mulut yang membaca 2 surah ini, yaitu surat Yasin dan surat Toha. Sungguh sangat beruntung bagi orang yang membaca, atau lisan, atau berarti orang yang membaca 2 surah ini, yaitu surat Yasin dan juga surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala lan kaya oleh ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, rupane pengendikan inna ahlal jannati teman setuhune ahli swarga iku la yaqrauna ora padha maos sapa ahlil jannah sayan ing suwi-wiji minal qur'ani saking Al-Qur'an illa Toha angin surat Toha wa Yasin lan surat Yasin wa surat Ar-Rahmani lan surah Ar-Rahman.
Kanjeng Nabi juga bersabda, ahli surga atau penduduk surga, mereka tidak membaca sesuatu dari Al-Quran kecuali hanya 3 surat, yaitu yang pertama surat Toha, yang kedua surat Yasin, yang ketiganya surah Ar-Rahman. Jadi penduduk surga yang dibaca besok pada saat di surga hanya 3 surat, kata Kanjeng Nabi, surat Toha, surah Yasin, dan juga surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala lan kaya oleh ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, ayyuma muslimin utawi endi-endine wong muslim wa muslimatin lan wong Islam wedok iku kuri alamun den wacaake indahuma ing dalem sandingi muslim wa muslimah. Apa sing diwacaake? Suratu Yasin, surah Yasin. Wa huma hale utawi keadaane muslim wa muslimatin iku fi sakaratil mauti ing dalem ngadepi sakaratul maut. Nazala mongko tumurun alaihi ma ing atase muslim wa muslimatin bi'adati kulli harfin kelawan wilangane utawa hitungane saben-saben huruf apa asyratu amlakin 10 pira-pira malaikat. Apa asyratu amlakin 10 pira-pira malaikat yakumuna hali padha jumeneng utawa ngadeg sapa amlak asyratu amlak baina aidihima ing dalem ngarepe bismillahirrahmanirrahim muslim wa muslimatin sufufan hale pira-pira kang baris yusalluna hale nyuwunake rahmat sapa bismillahirrahmanirrahim malaikat alaihima ing atase muslim wa muslimatin wa yastaghfiruna lan nyuwunake ngapura sapa para malaikat lahuma maring muslim wa muslimatin wa yashhaduna lan nakseni sapa para malaikat huslahuma ing ngedusine muslim wa muslimatin wa yattabi'una lan padha ngiring sapa malaikat janazatahuma ing jenazahe muslim wa muslimatin. Kanjeng Nabi juga bersabda, ayyuma muslimin wa muslimatin, di mana ada seorang muslim baik itu laki-laki maupun perempuan, quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil maut, pada saat orang muslim tadi itu menghadapi sakaratul maut, di situ kok dibacakan surah Yasin. Jadi ada orang Islam yang lagi keadaan sakaratul maut, baik itu laki-laki maupun perempuan. Lah dalam keadaan sakaratul maut atau menghadapi mati, jadi bukan sesudah mati, ini beda lagi nanti hadisnya. Ini pada saat sakaratul maut, menghadapi mati, jadi mau meninggal. Jadi pada saat sakaratul maut kok di situ dibacakan Yasin untuknya, nazala alaihima bi'adati kulli harfin asyratu amlakin, maka setiap huruf itu Allah menurunkan 10 malaikat. Jadi setiap huruf dari surah Yasin yang dibaca itu Allah menurunkan 10 malaikat. Jadi malaikat turun ini setiap huruf 10 malaikat. Kita bisa bayangkan jumlah malaikat yang datang pada saat orang sakaratul maut dibacakan surah Yasin. Kita bisa bayangkan luar biasanya. Satu huruf 10, lah tinggal ngitung hurufnya surah Yasin itu ada berapa ratus atau lebih dari ribuan. Kita tinggal ngitung satu huruf 10 malaikat. Jadi setiap huruf itu
malaikat turun atau menjelma menjadi 10 malaikat. Nah, ini luar biasanya. Untuk apa malaikat turun itu? Yakumuna baina aidihima sufufan. Jadi malaikat begitu turun ini berdiri di depan orang yang lagi sakaratul maut yang dibacakan surat Yasin tadi. Ini beruntungnya bagi siapapun yang menghadapi sakaratul maut, di situ kok dibacakan surah Yasin. Maka ulama-ulama sudah mencontohkan sampai di generasi kita sekarang, kalau ada orang sakaratul maut tidak boleh bingung, jangan sampai bingung, tapi ambillah air wudhu terus bacalah surah Yasin untuk orang yang sakaratul maut. Kenapa? Sangat luar biasa, karena satu huruf ini menjadi malaikat atau malaikat turun. Lah begitu turun jumlah yang begitu luar biasa banyaknya, karena setiap huruf itu 10, berarti jumlah malaikat luar biasa banyaknya. Di situ begitu sudah turun, yakumuna baina aidihima sufufan, berdiri di depan mayit itu dengan baris, ya seperti orang baris mau sholat. Yaitu setelah baris ngapain malaikat? Yusalluna alaihima, malaikat ini berdoa kepada Allah untuk memohon rahmat kepada Allah untuk orang yang sakaratul maut tadi yang dibacakan Yasin tadi. Bukan hanya rahmat yang dimintakan malaikat, wa yastaghfiruna lahuma, dan juga para malaikat memohonkan ampun untuk orang yang sakaratul maut tadi yang dibacakan surat Yasin. Bukan hanya itu, wa yashhaduna guslahuma, para malaikat menyaksikan pada saat jenazah dimandikan. Jadi sudah dimohonkan rahmat, dimohonkan istighfar, disaksikan pada saat mayit ini atau jenazah itu dimandikan. Bukan hanya itu, wa yattabi'una janazatahuma, para malaikat yang hadir tadi juga ikut mengiring jenazah jenazah ke kuburan. Jadi ngiring sampai betul-betul jenazah itu dimasukkan ke kuburan. Kita bisa bayangkan bagaimana beruntungnya orang yang meninggal pada saat sakaratul mautnya dibacakan surat Yasin, dihadiri oleh ribuan malaikat, dimintakan ampun oleh ribuan malaikat, dimintakan rahmat oleh ribuan malaikat, disaksikan pada saat jenazah dimandikan, dan juga sampai diiring ke kuburan. Ini salah satu kelebihan dan fadilah surah Yasin apabila dibacakan kepada orang yang lagi menghadapi sakaratul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala, lan kaya oleh ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam,